Baik, terima kasih Santo atas waktunya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Pak Staf Khusus Pak Jopan atas arahannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli Menteri, Pak Hersaki dan Pak Tommy. Lanjut slide. Jadi kita akan membahas kaitannya dengan eksistensi ini yang merupakan inovasi humas. Eksistensi adalah merupakan singkatan yaitu ekosistem komunikasi dan humas internal Kementerian ATR BPN seluruh Indonesia. Lanjut. Suara saya bisa didengar Pak Kanwil, Pak Kepala Kantor. Izin. Suara saya bisa didengar? Bisa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peran kunci komunikasi dan humas pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa kehumasan merupakan memegang peran penting kaitan dengan baik itu menyangkut informasi dan lain sebagainya. Jadi satu, membangun kepercayaan dan dukungan dari publik. Jadi tanpa humas, capaian kita, apa yang kita lakukan, baik itu layanan kita dan sebagainya, informasi tidak akan menyampai. Oleh karena itu, humas merupakan peran yang sangat penting kaitannya dengan Kementerian ATR BPN ini. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita sampaikan, humas merupakan kunci semua informasi agar supaya nyampai ke masyarakat. Kemudian apa program kita yang dapat mereka manfaatkan untuk masyarakat itu. Kemudian humaslah yang dapat mengemas dan menunjukkan betapa negara ini hadir di tengah masyarakat. Untuk itu komunikasi dan kehumasan ini harus kita rencanakan dan dikoordinasikan oleh seluruh jajaran kementerian hingga ke tingkat kanta. Kemudian juga agar informasi mengenai capaian kementerian ini dapat terglorifikasi kepada masyarakat. Kenapa harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik? Supaya konsisten mulai dari kementerian, kantor wilayah, sampai kantor pertanahan, efisiensi sumber daya yang kita punya. Kemudian apabila ada sentimen yang negatif, agar supaya direspon dengan cepat dan tepat sasaran. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kita, Kementerian ATR BPN ini. Nah, perlu diketahui juga siapakah pengelola komunikasi dan kehumasan ini. Yang pertama adalah di level kementerian, ATR BPN yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Kemudian yang kedua dilaksanakan di tingkat Kanwil oleh bagian tata usaha, di kantor pertanahan oleh sub bagian tata usaha. Selanjutnya juga dilakukan pengelolaan komunikasi dan komunikasi ini adalah tanggung jawab kita semua, tanpa terkecuali, termasuk individu juga agar supaya berpartisipasi atau peduli dengan kaitannya dengan menyampaikan informasi-informasi itu. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN mempunyai aset digital, yaitu kita mempunyai website, kemudian juga mempunyai akun media sosial kita juga cukup besar, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya juga TikTok mungkin, dan sebagainya. Total pengikut lebih dari saat ini 600.000 orang. Kemudian lanjut. Selain itu, pada Kanwil dan Kanta juga
kami himbau untuk memiliki media yang cukup besar, jumlah website yang melaporkan aktif sebanyak 516, kemudian Instagram 516, Facebook 515, Twitter 502, YouTube 497. Ini yang belum TikTok ini ya, contoh ya. Tolong ini TikTok ini juga harus diadakan juga. Jumlah pegawai Kementerian ATR BPN, Kanwil BPN Provinsi, jadi kita punya aset sebetulnya ini 33.217, yaitu 19.887 ASN dan 13.330 non-ASN. Jadi kami harap setiap kita ini adalah merupakan humas dan setiap kita adalah ambasador. Jadi kami himbau kepada teman-teman semua, baik itu tingkat kanwil maupun satker maupun secara individu, pegawai ASN maupun non-ASN adalah merupakan ambasador daripada ATR BPN ini. Ini harapan kami agar supaya bisa dilakukan dengan baik. Lanjut. Kemudian optimalisasi ekstensi ini, ekstensi komunikasi dan humas internal Kementerian ATR BPN agar supaya mempercepat jangkauan capaian Kementerian ATR BPN. Lanjut. Strategi dan capaian komunikasi dan kehumasan Kementerian ATR BPN. Jadi ada beberapa strategi yang ingin kami sampaikan kepada baik itu tingkat kanwil maupun kantah. Yang pertama adalah paid media, pemasangan iklan dan di berbagai media berbayar. Saya kira di kehumasan ada anggarannya ya Pak ya. Ada anggarannya, tolong ini juga dioptimalkan. Kemudian paid media di sini tercakup dalam iklan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Kemudian Ethernet media, konten publikasi yang sifatnya positif, yang dibuat oleh pihak lain di luar satker, itu baik secara individu dan sebagainya. Contoh testimoni positif terkait layanan di kantah yang diunggah di medsos pengguna layanan. Jadi saya harap di tingkat kantah ini apabila ada layanan inovasi dan lain sebagainya, contoh tadi lantum atau layanan 7, layanan itu agar supaya ada testimoni dari masyarakat agar supaya dipublikasikan. Kemudian share media. Jadi kita punya media bersama dalam rangka mengklarifikasikan informasi. Contoh kemitraan yang dibuat bersama dengan pihak lain, misalkan. Kemudian opnet media, salon atau properti komunikasi yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satker masing-masing. Jadi contohnya situs resmi, media sosial resmi, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini adalah salah satu strategi yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, 3+1 pilar optimalisasi infrastruktur humas. Media massa jaringan nasional itu untuk tingkat kanwil, media massa lokal untuk tingkat kantah, kemudian 02 media massa satker ini Instagram, Facebook, Twitter, kemudian nanti agar supaya tambah Facebook dan bisa tambah TikTok nanti ya. TikTok. Kemudian WhatsApp group, kita juga mempunyai WhatsApp group, baik itu tingkat kanwil, kemudian tingkat kantah juga biasa juga ada WA group. Kemudian kemarin juga kita membentuk WA group yaitu yang namanya Starcom, yaitu terdiri dari anggotanya kanwil, kantah, dan mungkin nanti ditambah kehumasan dan sebagainya. Nah, saya harap satu persatu ini adalah setiap orang itu follow, like, dan komen. Ini harapan kita semua. Lanjut. Nanti agar supaya dipertegas oleh tenaga ahli Menteri Pak Zaki, ya Pak Zaki ya. Kemudian satu satuan kerja media massa. Ini adalah salah satu strategi kita juga. Prinsip kerja, rilis pusat,
dimuat di media massa di daerah Kanwil dan Kantah masing-masing. Jadi setiap ada rilis dari pusat, nanti kita share di setiap WA Group, baik itu tingkat Kanwil maupun di Starkom, agar semua yang kita share itu teman-teman, baik tingkat Kanwil maupun Kantah, agar supaya juga memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pusat. Jadi setiap hari kita bisa memposting satu postingan tiap hari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi biasanya kita selalu menge-share di WA Group itu kaitannya dengan kegiatan supaya meneruskan postingan itu ke grup-grup yang lain, baik itu grup Kanwil maupun Kantah maupun grup individu. Itu yang harapan kami. Kemudian strategi yang ketiga, satu hari informasi yang sudah disinggung oleh Pak Menteri dan bahkan ditegaskan tadi, kayak wajib tadi, jadi setiap hari kita harus wajib memposting seluruh kegiatan-kegiatan, baik itu bahannya dari pusat maupun itu daerah masing-masing. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Sinyalnya hilang ya? Kok bisa? Anunya? Iya. Slide-nya, Mas. Slide, Mbak. Slide. Slide-nya, Mbak. Slide. Sinyal lagi hilang ya? Jadi pokok-pokok tadi secara keseluruhan, secara apa namanya besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri maupun staf khusus kaitannya dengan tugas-tugas kita saat ini atau tugas-tugas eksistensi ini agar supaya Bapak Ibu sekalian baik itu tingkat Kanwil maupun tingkat Kantah agar supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan nanti juga akan dievaluasi oleh Pak Menteri dan kami juga akan melaporkan nanti setiap nanti akan kami lakukan Pak Menteri. Bahkan tadi Pak Menteri juga menyampaikan akan diberikan reward dan ada semacam hadiah dari Pak Menteri dan nanti akan dinilai kaitannya dengan eksistensi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut tadi. Lanjut. Jumlah pegawai aset kita juga sudah kita sampaikan. Dan lanjut. Nah ini satu hari satu informasi. Jadi setiap hari baik itu tingkat Kanwil informasi itu baik itu melalui WA Group agar supaya disampaikan nanti informasi itu sampai tingkat bawah dibagikan dan sebagainya. Kemudian demikian juga Kantah juga demikian, WA Group di Kantah juga disampaikan kepada setiap anggota grup yang lain. Oke, lanjut. Kemudian yang strategi yang plus satu ini adalah ikuti, sukai, dan komen. Jadi kami harap pada seluruh teman-teman semua, Bapak Ibu semua, baik itu secara institusi maupun individu, agar supaya mengikuti kegiatan-kegiatan di ATR BPN ini, baik itu melalui Instagram, Twitter, maupun Facebook, menyukai dan memberikan like atau komentar kepada tentu ini yang positif saya kira. Kaitannya dengan simbol kementerian ini. Oke, lanjut. Produk konten ini contohnya dengan
engagement tertinggi tahun 2023, kita mencapai untuk pasang patok, kita mencapai 642.000, kemudian konten sertifikat mencapai 553.000. Kemudian dibandingkan selanjutnya dengan 2024 ini, prodi konten dengan engagement tertinggi tahun 2024, kita sudah mencapai 3,1 juta follower. Kemudian untuk pengecekan keliling di kantor kemarin Pak Menteri mencapai 1,8 juta view. Saya kira peningkatan yang sangat luar biasa kaitannya dengan publikasi di Kehumasan ini. Oleh karena itu kami ingin sekali pada Bapak Ibu semua untuk mendukung dan mensupport kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kehumasan agar supaya informasi-informasi itu bisa mencapai, bisa nyampe di masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang mencari informasi, tadi yang disampaikan Pak Menteri seperti itu, tapi kita yang menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Oke, lanjut. Kemudian hasil monitoring kita, pemberitaan, yaitu di media televisi, media online, media cetak, maupun media sosial. Kemudian peningkatan pemberitaan pada saat Pak Menteri menjabat Pak Ahy menjabat jadi menteri atau dilantik menjadi menteri ATR BPN, kita mencapai ranking 1 dari seluruh kementerian maupun lembaga yang lain. Alhamdulillah ini sangat luar biasa yang kita capai oleh pemberitaan kita. Kemudian kita selalu menjadi 5 besar peringkat kita di tingkat kementerian maupun kelembagaan. Perbandingan jumlah pemberitaan Kementerian ATR BPN, jadi tahun November 2023, ya Desember 2023, kemudian kita mengalami peningkatan yang sangat luar biasa kaitan pemberitaan ini. Pak Menteri Hadi Cahyanto, kemudian 2024 Pak Ahy mencapai peningkatan yang signifikan, saya kira. Oke, lanjut. Kegiatan Media Center 2024, kita ada doorstop media, kemudian konferensi pers, dan sebagainya. Oke, lanjut. Monep kita, nah ini perlu dilihat kepada teman-teman semua, Monep media sosial satker kita, baik tingkat kanwil maupun kanta, ini penilaian dari kami, peringkat 1 adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Aplaus untuk Kalimantan Selatan. Sangat luar biasa, mencapai nilai 3,74, kemudian disusul oleh Provinsi Riau, yaitu 3,65. Aplaus untuk Provinsi Riau, kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 2,94. Aplaus untuk Jawa Tengah, kemudian Provinsi Bengkulu 2,90, kemudian disusul Provinsi Bangka Belitung 2,86. Ini agar supaya dipertahankan dan ditingkatkan kembali, dan tolong pada teman-teman semua juga supaya bisa menyusul untuk meningkatkan performa satkernya masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan kita, yaitu share pers, kemudian berita foto, kemudian dokumentasi foto, kemudian juga ada dokumentasi video landscape, narasi tunggal, buku himpunan pidato, kemudian ada komik, motion grafis, infografis, kemudian ada video Affair BPN, jadi yang agak lucu-lucu itu, kemudian ada buku siaran pers, majalah, newsletter, kemudian press brief, kemudian ada advertorial, TV, radio, online, cetak, dan draft wawancara media. Output kita, yaitu pemberitaan dan publikasi. Itu, saya kira itu. Lanjut. Kemudian capaian produk siaran pers dan berita foto tahun 2023,
sampai dengan 2024, kita 2023 itu mencapai 667.000. Dan saat ini 2024, siaran pers kita mencapai 250 yang sekarang masih beberapa bulan. Insya Allah kita nanti akan mencapai 1.000 siaran pers sampai bulan Oktober. Kemudian berita foto sampai Oktober nanti kita bisa mencapai 500 berita foto. Oke, lanjut. Kemudian peningkat produksi konten video untuk infografis periode Desember 2022 sampai 2023 kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Infografis 327, kemudian 2023 402, jadi meningkat terus. 2024 kita sampai Oktober mungkin bisa mencapai 1.000 mencapai ya nanti ya infografis 1.000 infografis, saya kira itu. Lanjut. Kemudian capaian kegiatan informasi publik tahun 2023. Kemarin kita juga mendapatkan predikat juga publik informatif di Komisi Informasi Pusat dalam penerapan keterbukaan informasi publik 3 kali berturut-turut 2021 sampai 2023. Kemudian pembangunan website PPID daerah yang terdiri dari 33 kantor wilayah BPN provinsi dan seluruh kantor petani seluruh Indonesia. Kemudian juga ada peningkatan jumlah kantor wilayah BPN provinsi dan kantor pertanahan yang mendapatkan predikat Badan Publik Informasi oleh Komisi Informasi Daerah. Ada 3 kantor wilayah BPN, Aceh, Banten, dan Bali. Selamat untuk Aceh, Banten, dan Bali. Kemudian kantor pertanahan Gunung Kidul, Kutai Kertanegara, dan Kota Samarinda juga saya ucapkan selamat. Kemudian pengintegrasian website utama Kementerian ATR BPN dengan PPID, kantor wilayah BPN, provinsi, dan kantor pertanahan. Oke, lanjut. Ini adalah slogan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat perlu diberitahu. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, walaupun Tuhan lebih tahu, tapi juga masyarakat juga perlu tahu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ATR BPN ini. Oke, lanjut. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, Pak Kanwil, Bu Kanwil, maupun seluruh kepala kantor yang hadir dan mengikuti kegiatan kehumasan ini, yaitu eksistensi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.